Gito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke baik, Banci Bicara dulur dimanapun berada dan tentunya sudah di jam 11 siang kembali di Pro 4 FM Palembang di program Loka Kito atau di obrolan UMKM. Edisi kali ini di awal pekan Senin tanggal 24 Maret 2025. Ini kita ketemu juga bertepatan dengan 24 Ramadan 1446 Hijriah ya. Dan tentunya juga kalau kita menjalankan sesuatu usaha ini perlu ada kreativitas dan juga perlu ada sesuatu yang berbeda ya dengan tampilan orang lain supaya kita ada ciri khasnya kayak itu namanya Cibica ya. Sama pecah halnya di Perempatan Palembang. Ini kita sudah bersama dengan salah satu owner dari kedai Bang Karno 55. Ini kita bakal ngomongin banyak terkait dengan inspirasi, ide tumpeng unik dan juga kreatif serta kelezatan dari menu kedai Bang Karno 55. Kita sapa selamat pagi, assalamualaikum. Iya, sehat Bang? Cuman agak dingin aja. Oh iya AC-nya kebesaran ini ya. Cuman agak dingin aja. Oke baik. Dan ini namanya sesuai dengan nama usahanya ya? Iya bener. Tapi kita kenalan dulu nih. Silakan mungkin kita kenalan ke pendengarnya. Ini nama aslinya memang Bang Karno. Kalau nama aslinya Sukarno, Sukarno. Panggilannya Karno Oke. itu. Inspirasi nama usaha kenapa pakai nama pribadi atau dikaitkan dengan nama aslinya gitu? Kalau kemarin itu sempet di kedai ayam bakar SS Oh, di awalnya gitu. kita ambil di singkatan nama S-nya itu kan di saya dan istriku dan juga anakku gitu. Oke. Jadi awalnya namanya bukan kedai Bang Karno bukan ya? Bukan. Ada perubahan nama nih? Ada perubahan itu semenjak mau urus izin-izinnya kayak halal terus dan yang lainnya. Nah itu agak susah karena pengguna S ini udah terlalu banyak. Oh gitu. begitu. Jadi ada kesamaan dengan nama yang lain gitu ya? Apalagi kita kan sempet cek juga di apa Haki. namanya? Ya Haki. Nah itu udah terlalu banyak jadi nggak bisa. Oke. Sejak kapan itu Bang ada perubahan namanya itu? Hampir 1 tahun inilah. Oke, hampir 1 tahun ini dan alhamdulillah semuanya udah beres ya. Beres. Termasuk dengan izin lainnya juga sudah ada juga ya. Dan ini usaha yang dijalankan bersama dengan istri ya. Enggak sendiri. Oh, sendiri ya? Kalau istri dia guru, Oh gitu. Guru. Jadi memang apa namanya itu fokusnya ini di Bang Karnonya sendiri ini malah ya. Iya betul. Tapi kalau di sini support dari istri tuh bagaimana tuh bentuknya? Lumayan bagus supportnya sih. Mereka juga ya mendukung. Kalau mereka ada waktu juga mereka bantu-bantu. Tetap ya. Tetap bantu. Jadi tidak melepas gitu. Enggak. Walaupun apa namanya itu ada kesibukan sebagai seorang guru tadi, tapi tetap ya di usaha ini ada perannya juga begitu. Ada. Oke baik. Dan ini kalau kita ngomongin soal menu-menu yang ada di kedai Bang Karno ini apa aja nih? Kalau untuk menu-menu itu kan dari segi ayam bakar, terus ada tumpeng, ada ikan bakar juga tuh. Nah. Iya. Jadi ada ayam bakar, ikan bakar, ada juga tumpeng. Gak ada kue-kue nggak ada ya? Kue-kue paling ke snack box, nasi Snack box kotak aja. gitu kan. Tapi kalau yang paling fokus atau yang best sellernya itu lebih ke ayam bakar sama ikan bakarnya itu ya? Ayam bakar sama nasi Tumpeng. kotak paling yang lebih kenceng. Ada juga tumpeng gitu. Oke. Nah ini kalau yang bikin beda nih kedai Bang Karno dengan kedai yang lainnya, terutama pada segi masakannya tuh apa tuh? Untuk sekarang ini di ini ya apa namanya?
di paket ayam bakar nungging itu aja yang beda. Jadi Emang namanya mungkin agak unik ya. lebih ke bisa dibilang ya hampir sama orang. Cuman kita kan punya bumbu sendiri ya. Oke. Kita punya bumbu sendiri. Terus uniknya itu di nama aja sih. Namanya Yang di ya. nama. Kayak contoh kayak saya tadi yang mendengarkannya tuh langsung menggelitik begitu. Ayam bakar nungging 1 ekor gitu. Iya, dan Kita carinya yang aneh sekalian. Kalau orang kan ada tuh yang namanya ayam bakar Biasa pedede, ya. pekakak, apa. Nah itulah kita bikin yang versi lain. begitu. Nah, Nah, cuman kalau untuk bumbu ya kita resep sendiri. oke. Gitu. Nah, resep ini dari siapa nih awalnya tuh? Saya sendiri. Wah, luar biasa. Aslinya memang backgroundnya Bang Karno ini sebagai koki ya memang dulunya. Iya dulu betul. Dulu kita di perhotelan waktu masih di Batam. Oh, jadi bukan asli sini bukan nih? Kita aslinya Curup, Rejang Lebong. Di Rejang Lebong di situ. Jadi akhirnya hijrah ke Palembang. Belum ke Palembang. Oh, belum ya, belum Kita pada ke saat Batam itu. dulu. Oh, ke Batam dulu. Ke Batam dulu 5 tahun. Berawal dari resto dulu ya, resto terus ya lambat laun kita ke Hotel. hotel. Punya basic di sana akhirnya baru ke Palembang. Iya, itu pun ya enggak langsung instan gitu masak, Iya, ada enggak ya proses kita juga merangkap ya. dari cuci piring dulu ya. Namanya kita kan merantau ya. Benar. Merantau itu enggak mikirin harus matokin ijazah ibarat harus jadi apa enggak. Gitu. Yang penting Ada ilmunya yang kita operasional dapat tertutupin tuh. dulu dari segi kosan, terus makan, transportasinya ketutup dulu. Jadi benar-benar berjuang sekali ya pada saat itu Bang Betul. ya. Dan tidak mengkhianati hasil, ternyata dapat ilmunya juga di situ. Iya. Dan akhirnya hijrah ke Palembang, memutuskan untuk membuka kedai Bang Karno 55 ini ya. Nah, kita pengen tahu juga proses awal dibukanya kedai Bang Karno ini bagaimana nih pada saat itu ceritanya? Itu pas zaman Covid ya. Aha. Kebetulan pas zaman Covid. Pada saat Covid malah Iya ya. betul. Pas zaman Covid itu ya kita kan di perhotelannya banyak yang lockdown dulu waktu Iya, masih di benar. Batam ya. Jadi kita nggak ada tamu, mau nggak mau yang kontraknya Di stop. selesai atau belum selesai pun ya di-cut Karena gitu. keadaan kan pada saat nggak ada itu. pemasukan gitu. Jadi ya kita balik ke Palembang, kebetulan kita dapat istri orang Palembang juga. Oke. Jadi artinya ini keadaan ya. Ya keadaan bener-bener Yang membawa dari ke sini. nol gitu loh. Terus kita mau kerja di sini juga ya bisa dibilang nggak gampang gitu. Bener. Kalau kita nggak punya temen, nggak punya relasi itu susah. Ini jadi gitu. catatannya juga nih ya. Terus kalau untuk soal namanya salary itu nggak ya jauh lah ya.